Shalom dan selamat hari Natal kepada Anda semua. Musim Natal adalah musim yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang Kristen karena pada hari itulah kita menandakan kedatangan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Hari ini saya ingin berkongsi kepada saudara suatu cerita yang mungkin kita semua sudah tahu, yaitu tentang orang-orang Majus yang dari timur datang ke Yerusalem mencari putra yang telah dilahirkan. Cerita ini kita boleh temukan di dalam Matius bab yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Dan di dalam cerita ini, orang-orang Majus ini pergi ke Yerusalem dan mereka pergi menghadap Raja Herodes dan mempertanyakan di manakah raja orang Yahudi yang dilahirkan itu. Dan itu membuatkan seluruh Yerusalem menjadi gempar, termasuk Herodes sendiri. Dan Herodes memanggil ahli-ahli Taurat dan para imam untuk mempertanyakan hal itu. Di manakah raja orang Yahudi yang dilahirkan? Dan ahli-ahli Taurat menjawab bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem, tanah Yehuda. Herodes pun berkata kepada orang-orang Majus supaya mereka mencari bayi itu sampai mereka menemukannya. Dan setelah menemukannya, mereka harus memberitahu kepadanya, karena kononnya dia juga akan pergi menyembah bayi itu. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang Majus itu terus pergi mencari dan berpandukan dengan bintang pada waktu itu. Dan di mana bintang itu berhenti, dan mereka mencari di tempat itu. Dan akhirnya mereka menemukan bayi Yesus di dalam sebuah rumah. Dan mereka masuk dan menyembah bayi itu. Dan bukan itu saja, mereka mempersembahkan persembahan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi saudara, dalam cerita ini begitu indah sekali. Dan hari ini saya ingin berkongsi tentang 3 respon tentang Yesus. Ini sebagai message Christmas kita pada kali ini. Respon yang pertama adalah respon intelektual. Dan ini digambarkan oleh ahli-ahli Taurat, para imam pada waktu itu. Di dalam ayat yang kelima dikatakan begini, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Di sini kita dapat melihat saudara, bahwa ahli-ahli Taurat pada waktu itu, mereka tahu secara intelektual, secara teori, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka tahu di dalam kitab mereka, nubuat-nubuat tentang Mesias, tentang seorang raja yang akan datang, yang akan memerintah Israel. Tetapi saudara, itu hanya sekadar intelek, sekadar teori saja saudara. Tetapi mereka tidak bersama-sama dengan orang Majus itu. Mereka tidak menunjukkan gairah mereka seperti orang Majus itu. Mereka tidak pergi bersama-sama orang Majus itu untuk mencari juga di manakah bayi itu. Nah saudara, apakah boleh kita belajar daripada hal ini? Apakah kita juga sama saudara? Apakah kita juga hanya tahu Yesus secara intelektual? Kita hanya tahu tentang dia, kita tahu ayat-ayat tentang dia, kita tahu nyanyian-nyanyian tentang dia, kita tahu perayaan tentang dia. Tetapi saudara, kita tidak mencari dia, kita tidak gairah, kita tidak teruja tentang Yesus, kita tidak ada hubungan dengan dia. Semuanya hanya agama semata-mata, seperti ahli-ahli Taurat dan juga para imam. Itu respon yang pertama. Respon yang kedua adalah respon munafik. Dan ini dapat kita lihat daripada Herodes itu sendiri. Herodes respon secara munafik. Dia berkata bahwa dia akan pergi menyembah bayi itu. Tapi kita semua tahu bahwa di dalam petikan berikutnya, setelah dia tahu bahwa orang-orang Majus itu telah pergi ke negeri mereka, dan dia tidak diberitahukan tentang di mana bayi itu, dia memberikan perintah supaya bayi-bayi di Yerusalem di bawah umur 2 tahun semuanya dibunuh. Itu adalah suatu yang munafik saudara. Dan kenapa dia bertindak sedemikian? Karena dia rasa terancam.
Karena dia seorang raja dan dia ingin mempertahankan tahtanya. Dia tidak mau tahtanya diambil oleh orang lain, apalagi tentang seorang putra ini yang baru lahir. Saudara, apa yang boleh kita belajar daripada sini? Mungkin kita juga, saudara, kita seperti orang munafik, kita cakap lain, tetapi apa yang kita buat lain, seperti Herodes. Dan kita juga mau mempertahankan diri kita. Kita mau juga mempertahankan bahwa sayalah raja bagi diri saya sendiri. Saya mau mengatur hidup saya sendiri. Saya tidak mau orang lain yang mengatur hidup saya, apalagi Tuhan. Tuhan hanya sekadar agama. Tuhan hanya sekadar pelengkap hidup saya, tapi sayalah yang mengatur hidup saya. Nah, saudara, kita perlu belajar daripada hal ini, bahwa kita tidak mau respon yang munafik seperti Herodes. Dan respon yang ketiga, saudara, adalah respon penyembahan. Dan ini kita dapat lihat daripada orang-orang Majus ini. Mereka datang dari jauh. Mereka mencari dengan segenap hati mereka. Mereka menemukan dia. Dan ketika mereka menemukannya, mereka memberikan persembahan. Dan persembahan itu, saudara, adalah persembahan yang terbaik. Emas, kemenyan, dan mur. Dan saudara, bukan saja berhenti di sana, mereka menyembah dia. Dan saudara, bahwa pengenalan akan Kristus yang benar adalah ia akan membawa seseorang kepada penyembahan Yesus Kristus. Saudara, kita tidak mau seperti orang-orang ataupun ahli-ahli Taurat yang hanya tahu secara minda dan teori, tetapi mereka tidak mencari, mereka tidak menyembah, mereka tidak mempersembahkan. Kita tidak mau seperti orang munafik seperti Herodes yang cakap di depan lain tetapi sebenarnya di hatinya lain, yang hanya mau mempertahankan dirinya, kedudukannya, mau menjadi raja bagi dirinya sendiri. Kita tidak mau hidup kita hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita mau menyambut raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Kita mau menjadi seperti orang Majus ini, yang akhirnya kita mau menyembah dia. Kita mau mengabdikan diri kepadanya. Kita mau patuh kepadanya. Karena dialah Tuhan dan dialah juru selamat kita. Jadi semoga di dalam musim Christmas ini kita diperingatkan bahwa dia adalah juru selamat. Dan dia juga adalah raja. Dan dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Seperti saya dan juga Anda. Dan saudara, mari kita mengingat musim ini bukan sebagai hanya sekadar perayaan semata-mata, tetapi ini adalah di mana kita mau menyembah dia, kita mau mencari dia, kita mau bersekutu dengan dia, kita mau ada hubungan dengan juru selamat kita. Jadi saudara, biarkan message Christmas ini memperingatkan kita bahwa ada 3 kemungkinan respon yang boleh terjadi. Sama ada kita respon secara intelektual, atau respon secara munafik, ataupun respon secara penyembahan. Tapi marilah kita, saudara, kita mau respon penyembahan kepada Tuhan, Juru Selamat kita. Selamat Hari Natal kepada Anda semua. Tuhan memberkati.